Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Aisyah Aida dengan NIM 19 10 50 1039. Nah, kali ini saya akan memberikan penjabaran mengenai jawaban dari tugas UTS Perencanaan Pertanian Industrial. Nah, tugas UTS Perencanaan Pertanian Industrial sendiri disuruh menjelaskan mengenai isu permasalahan yang berkaitan dengan pertanian industrial ataupun masalah pertanian dengan mengambil studi kasus yang ada di Indonesia. Nah, jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Strategi Penguatan Potensi Desa dengan Karakteristik Degradasi Lahan di Desa Panguduet, Kabupaten Blitar. Penulisnya yaitu Wahyu Santoso, Roshida Priyadarsini, dan Maroto. Dari jurnal tersebut, kita breakdown menjadi 6 topik bahasan. Yang pertama yaitu lokasi studi kasus, yang kedua permasalahan, yang ketiga solusi, yang keempat metode pelaksanaan kegiatan, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yang keenam yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama kita bahas mengenai lokasi studi kasus. Studi kasus sendiri itu berada di Desa Panguduet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Nah, desa ini adalah desa yang dikategorikan sebagai daerah dataran rendah dengan ketinggian wilayahnya yaitu kurang lebih 246 meter di atas permukaan laut. Desa ini dibatasi oleh Sungai Berantas dengan curah hujan rata-rata sebesar 425 mm. Nah, hal inilah yang menyebabkan Desa Panguduet memiliki potensi sebagian besar itu berada di sektor pertanian, namun produktivitas pertaniannya masih rendah. Nah, mengapa demikian? Yaitu yang pertama, yaitu belum tercukupinya kebutuhan pupuk. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi pengelolaan tanah secara tepat. Dan yang ketiga, rendahnya produktivitas lahan karena degradasi lahan. Nah, degradasi lahan sendiri menurut Daryah tahun 2004 adalah proses penurunan produktivitas lahan baik yang sifatnya sementara maupun tetap. Dampak dari proses degradasi lahan yaitu timbulnya lahan-lahan yang tidak produktif yang dikenal dengan nama lahan kritis. Nah, solusi yang ditempuh dari permasalahan degradasi lahan yang berakibat menjadi lahan kritis yaitu membentuk program kerja yang gunanya untuk mewujudkan Desa Panguduet sebagai desa mandiri dan desa maju. Nah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan desa belakangan ini sudah menggunakan tolak ukur IDM, yaitu Indeks Desa Membangun. Nah, IDM ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan prioritas RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019, yaitu mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa di tahun 2019. Nah, Desa Panguduet dalam klasifikasinya itu tipologi desanya tergolong desa berkembang dengan nilai IDM sebesar 0,59. Nah, yang diartikan Desa Panguduet itu masih perlu upaya peningkatan taraf perekonomian desa, nah sekaligus kesejahteraan masyarakat, sehingga Desa Panguduet bisa menjadi desa mandiri dan desa maju. Nah, dari program mewujudkan Desa Panguduet sebagai desa maju dan mandiri, ini dilaksanakan KKN, yaitu kuliah kerja nyata. Nah, tujuannya dari program kegiatan KKN Bela Negara Desa Prioritas Nasional yang pertama yaitu mensinergikan kearifan lokal sosial budaya dengan karakteristik perekonomian masyarakat untuk pencegahan degradasi lahan pertanian melalui program KKN. Dan yang kedua yaitu merumuskan strategi untuk meningkatkan potensi desa menuju desa maju dan mandiri. Untuk metode pelaksanaan kegiatan, KKN Bela Negara Desa Prioritas Nasional ini dilaksanakan di Desa Panguduet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Nah, dilaksanakan mulai tanggal 25 Juli sampai 8 Agustus 2018. Untuk metode pengumpulan data itu ada dua cara.
yaitu data sekunder, data yang bisa berasal dari literatur, jurnal, buku, ataupun internet. Dan yang kedua yaitu data primer, data yang bisa didapatkan melalui survei lokasi secara langsung. Nah, untuk metode analisis data, itu yang pertama metode intervensi sosial, merupakan metode yang dikumpulkan melalui program-program pengembangan masyarakat yang bersifat pembangunan lokal, yaitu berbentuk usaha ekonomi produktif dan penerapan teknologi tepat guna yang berasal dari kearifan lokal desa Panguduat. Dan yang kedua yaitu metode melalui analisis SWOT, strategi penguatan potensi desa, yang kita ketahui SWOT yaitu strength, kekuatan, W-nya weakness, O-nya opportunity yaitu peluang, dan T-nya threat yaitu ancaman. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, mensinergikan kearifan lokal sosial budaya dengan karakteristik perekonomian masyarakat untuk pencegahan degradasi lahan. Nah, di sini ada 6 inovasi. Yang pertama yaitu inovasi penghijauan, inovasi pengelolaan sampah, inovasi teknologi tepat guna, inovasi olahan limbah serbuk kayu, inovasi olahan pangan jagung, dan yang terakhir inovasi olahan pangan singkong. Yang pertama penghijauan. Nah, jenis pohon yang digunakan itu seperti bibit pohon jati, sengon, dan kesambi. Nah, masing-masing bibit pohon ini berumur 12 bulan dengan jumlah pohon yang ditanam sebanyak 90 bibit yang disediakan oleh Perhutani Kota Blitar. Untuk lokasi penghijauan sendiri itu berada di Dusun Pangungrejo, 2 km dari Balai Desa Panguduat, dengan jenis bibit pohon yang ditanam yaitu pohon kesambi. Terus yang kedua Dusun Kerajaan, 500 meter dari Balai Desa Panguduat. Dan yang ketiga yaitu Dusun Pangungrejo, 1 km dari Balai Desa Panguduat. Nah, ini bibit pohon yang ditanam yaitu pohon jati dan sengon. Yang kedua yaitu inovasi pengelolaan sampah. Nah, karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Panguduat itu merupakan petani dan peternak, maka setiap harinya mereka pasti menghasilkan banyak limbah seperti sisa sekam, kotoran sapi, dan akar bambu. Nah, limbah-limbah tersebut maka dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Nah, pupuk organik ini dihasilkan guna untuk pupuk-pupuk di lahan pertanian yang dapat meningkatkan hasil pertanian para petani itu sendiri. Terus yang ketiga yaitu ada teknologi tepat guna. Nah, komoditas utama Desa Panguduat itu merupakan ketela pohon. Nah, selain menjual hasil panen ketela pohon, masyarakat juga mengolah ketela pohon itu sendiri menjadi nasi timbul, gatot, dan olahan keripik. Nah, pengolahan keripik ini masih dilakukan secara tradisional. Nah, apa sih yang bisa menjadi percepatan dari pengolahan keripik ini sendiri? Maka dibentuklah yaitu ide alat pemotong keripik singkong yang dapat membantu proses pemotongan dengan lebih cepat, mudah, dan praktis. Nah, hasil potongan ini menjadi seragam dan memiliki ketebalan yang pas, sehingga inilah yang menjadi unggulan dari alat pemotong keripik singkong. Nah, produk yang dihasilkan dari keripik singkong juga menjadi lebih renyah dan memiliki bentuk yang seragam. Yang keempat yaitu olahan limbah serbuk kayu. Nah, masyarakat di Desa Panguduat itu sebagian besar juga bekerja di sektor pengrajin kayu untuk perabotan rumah tangga. Nah, pastinya banyak menghasilkan limbah berupa serbuk kayu yang melimpah. Nah, untuk menanggulangi limbah tersebut, maka diolahlah limbah serbuk kayu tersebut menjadi barang-barang yang berguna yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tersebut, yaitu seperti puzzle, bingkai foto, dan pot untuk tanaman indoor. Terus yang kelima yaitu ada olahan pangan jagung. Jadi pangan jagung ini sendiri tidak hanya digunakan untuk hasil olahan pertanian jagung saja, tapi bisa diolah lagi, diinovasi lagi menjadi pembuatan sirup rambut jagung dan puding jagung. Untuk yang pangan singkong, untuk olahan pangan singkong ini bisa diolah menjadi donat singkong dan keripik singkong.
Donat singkong ini terbuat dari bahan dasar singkong atau ubi kayu yang memiliki tekstur sangat empuk dan lembut. Untuk singkong yang lembut ini juga dapat dijadikan sebagai keripik dengan cara digoreng biasa dan diberi varian bumbu. Oke, selanjutnya akan kita bahas mengenai strategi peningkatan potensi desa, yaitu desa panggung duet menuju desa maju dan desa mandiri. Nah, ada dua faktor yang menjadi potensi desanya, yaitu yang berasal dari potensi lingkungan internal, berasal dari dalam, dan potensi lingkungan eksternal yang berasal dari luar. Nah, potensi lingkungan internal itu memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya sendiri yang pertama memiliki kelompok pertanian atau poktan. Yang kedua, melimpahnya limbah rumah tangga, itu berupa buah-buahan, dedaunan, sisa panen, dan kotoran sapi. Terus yang ketiga, itu tersedianya sumber daya manusia yang banyak seperti petani, peternak, pengrajin, tukang kayu, dan tukang batu. Untuk kelemahannya sendiri, itu kurangnya kesediaan air bersih, terutama di musim kemarau, mengingat desa Panggung Duet itu sendiri berada di pegunungan. Terus yang kedua, kita akan bahas mengenai potensi lingkungan eksternal yang berasal dari luar. Nah, ada peluang dan ancaman. Yang peluangnya sendiri yang pertama, mengupayakan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah. Yang kedua, kerajinan limbah gergaji kayu dijual dalam bentuk souvenir pernikahan. Itu bisa menjadi penambahan perekonomian masyarakat. Terus yang ketiga, terbukanya destinasi wisata alam baru. Jadi desa Panggung Duet sendiri itu dijadikan desa maju dan mandiri. Itu bisa menjadi potensi wisata yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat desa Panggung Duet. Terus ada ancaman, yang pertama, sifat pemalas petani untuk pembuatan pupuk organik secara berkala, karena di sini pupuk organik itu sendiri memang prosesnya lumayan lama, tapi untuk hasilnya sendiri itu bakalan maksimal gitu. Jadi di sini ancamannya berasal dari petani itu sendiri, sumber daya manusia itu. Terus yang kedua, kurang kompaknya antar warga sehingga sering menimbulkan gesekan dan konflik kepentingan. Jadi memang antar masyarakat, antar warga itu memang harus ada kerjasama agar terciptanya desa maju dan mandiri di desa Panggung Duet. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dari pelaksanaan program KKN, Kuliah Kerja Nyata Bela Negara Desa Prioritas Nasional yang berada di desa Panggung Duet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, itu melahirkan banyak program kerja, mulai dari penghijauan, pengolahan limbah menjadi pupuk organik dan kerajinan, pengolahan komoditas utama menjadi produk unggulan seperti sirup rambut jagung, donat singkong, dan keripik singkong. Terus juga ada teknologi tepat guna, pengelolaan sampah, dan masih banyak yang lain. Terus pada analisis strategi peningkatan potensi desa itu digambarkan bahwa desa Panggung Duet itu berada di posisi kuadran 3, yang artinya fokus strateginya itu meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Atau dalam kata lain bisa diartikan bahwa posisi desa Panggung Duet itu masih terdapat kelemahan, yaitu kurangnya kesediaan air terutama di musim kemarau untuk pertanian, dan akan diselesaikan dengan cara peluang-peluang yang ada. Jadi peluang-peluang yang ada itu meminimalkan dari kelemahannya itu sendiri. Nah, jadi dari kehadiran KKN itu sendiri, Kuliah Kerja Nyata, itu dapat meninggalkan kesan yang baik dan kesan yang mendalam bagi masyarakat desa Panggung Duet, sehingga masyarakat di situ itu bisa merubah perilakunya, sehingga seperti pengelolaan lahan pertanian itu bisa dikelola dengan baik, dan juga dengan pengelolaan lahan pertanian yang baik itu
kaidah konservasi dan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan seperti olahan limbah ataupun pengelolaan lahan pertanian itu bisa meningkat dan juga bernilai ekonomis yang tinggi gitu. Oke, ini penutup. Mungkin sekian dari saya dari penjabaran mengenai jawaban UTS Perencanaan Pertanian Industrial. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.